Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Vicky Rido. Di video kali ini saya akan menanggapi sebuah video yang beredar. Jadi video ini adalah video Rocky Gerung yang mengatakan bahwa ada satu tempat di NTT yang mempunyai tradisi memanggang ibu setelah melahirkan. Jadi tradisi ini itu bisa membuat IQ anak nasional itu defisit, teman-teman ya. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan tunjukkan videonya buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa nonton videonya dan teman-teman bisa menilai sendiri apa yang dikatakan oleh si Rocky Gerung ini. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita bahas videonya teman-teman. Kita tanggapi video Rocky Gerung ini. Oke, jadi ini dia videonya. NTT ada satu daerah yang boleh disebut sebagai paling miskin di Indonesia. Oke, jadi si Rocky mengatakan bahwa di NTT ada satu daerah yang boleh dikatakan sangat miskin atau paling miskin ya. Kita lanjut teman-teman. Yang mempraktekkan satu prinsip bahwa ibu setelah dia melahirkan, dia harus tidur di dapur selama 40 hari, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Oke, jadi ada satu praktik di mana di NTT ini ibu yang baru habis melahirkan atau dalam masa nifas selama 40 hari itu harus dipanggang, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Lalu kita mulai berpikir, kalau wisdom semacam itu tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik, maka kita bisa bikin proyeksi cepat-cepat bahwa dalam satu dekade ke depan. Oke, jadi si Rocky mengatakan bahwa kalau wisdom atau tradisi atau apalah yang ada di NTT ini yang dia katakan tadi, kalau tidak segera ditangani oleh kebijakan publik, maka akan terjadi defisit IQ anak-anak nasional. Kita lanjut teman-teman. Ke depan IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Jadi dengan kata lain, IQ nasional akan defisit 0,0 sekian poin hanya karena ada semacam local wisdom yang sebetulnya berbahaya bagi pertumbuhan manusia itu. Jadi menurut si Rocky ini, kalau tradisi ini tidak segera ditangani oleh kebijakan publik, maka akan terjadi defisit IQ untuk anak-anak nasional dan anak-anak tersebut akan kekurangan oksigen dan zat besi teman-teman ya. Oke, jadi yang saya mau tanggapi itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, tradisi seperti yang dikatakan oleh Pak Rocky Gerung tadi itu memang betul ada dari zaman nenek moyang kami, bahkan mungkin masih ada sampai dengan saat ini. Tapi seiring berkembangnya waktu, tradisi itu sudah tidak lagi dipakai di kalangan masyarakat NTT. Kalau dulu mungkin masih dipakai, karena apa? Karena dulu tidak ada teknologi dalam bidang kesehatan atau dalam bidang medis, sehingga tradisi panggang memanggang dulu itu kerap kali dipakai oleh ibu-ibu di NTT teman-teman ya. Itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, seperti yang saya bilang tadi, seiring berkembangnya waktu, seiring berjalannya waktu, tradisi itu sudah tidak dipakai lagi di NTT. Sekarang di NTT itu lebih mengutamakan yang namanya tim medis. Ada bidan, ada perawat, ada dokter. Nah, untuk ibu melahirkan atau ibu yang baru selesai melahirkan sudah tidak dipanggang lagi seperti yang Pak Rocky Gerung bilang. Itu sudah tidak ada lagi di NTT. Kemudian selanjutnya, kalau Pak Rocky bilang di NTT ini tradisi itu menyumbang defisit IQ anak nasional, saya rasa Pak Rocky harus berbicara dengan fair. Menurut saya begini, kalau Pak Rocky mengatakan seperti itu, Pak Rocky juga harus mengatakan dari NTT juga lahir putra-putri terbaik dari NTT yang mengharumkan nama Indonesia di kancah nasional maupun di kancah internasional. Apakah Pak Rocky tidak melihat orang-orang besar dari NTT juga ada di Senayan, bahkan ada yang menjadi menteri? Apakah Pak Rocky tidak melihat itu? Harusnya kalau mau fair, Pak Rocky harus mengatakan seperti itu. Walaupun ada tradisi ini di NTT, tapi NTT juga melahirkan putra-putri terbaik bangsa yang mengharumkan nama Indonesia baik di kancah nasional maupun internasional. Jadi kalau Rocky bilang ibu dan bayi itu tidak boleh makan daging selama masa nifas, saya mau bertanya kepada Pak Rocky Gerung, apakah waktu Pak Rocky Gerung baru pertama dilahirkan, Pak Rocky Gerung langsung makan daging?
Kan tidak seperti itu. Itu juga yang dialami oleh ibu dan anak yang ada di NTT ini. Tidak mungkin lahir atau baru selesai melahirkan, ibu dan anak ini langsung dikasih makan daging. Tidak seperti itu. Dan juga kalau Pak Rocky Gerung bilang bahwa pemerintah tidak menangani ini kalau tidak segera ditangani oleh kebijakan publik, Pak Rocky Gerung salah. Pemerintah sekarang ini sudah gencar membangun infrastruktur, teman-teman. Ya, jadi itu yang perlu dicatat. Pemerintah sekarang ini gencar melakukan infrastruktur, pembangunan infrastruktur di mana-mana, termasuk salah satunya puskesmas dan rumah sakit. Walaupun puskesmas itu kecil, akan direnovasi menjadi puskesmas yang besar, kemudian fasilitasnya itu ditambah dan semakin bagus, sehingga untuk menangani ibu yang baru melahirkan dan seorang bayi yang baru lahir itu sudah tidak susah seperti dulu lagi. Kalau dulu memang betul karena tidak ada kendaraan, tidak ada namanya teknologi. Kalau dulu memang betul, tapi kalau sekarang teknologi sudah canggih, alat sudah canggih, jadi buat apa lagi kita pakai tradisi semacam itu? Kalau tadi yang berbicara itu adalah seorang dokter atau seorang ahli kesehatan atau ahli medis, saya masih percaya karena mereka mengerti dengan tradisi semacam itu. Pasti mereka sudah melakukan studi kasus. Kalau Anda melakukan studi kasus di NTT ini di mana? Harusnya Anda datang ke NTT dan lihat di NTT apakah tradisi itu masih dijalankan di tahun 2022 ini atau tidak.